Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mukhtasar Ibni Abi Jamrah halaman 30 hadis ke-11. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. 11. An Muawiyah qala, dari Muawiyah berkata ianya Muawiyah, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Bermula siman, sim syarat, may yurid, bermula siapapun itu, yuridillah, yang menghendaki oleh Allah bihi, dengan nyaman, khairan, akan kebaikan, yufaqihu, niscaya membuat paham ianya Allah akannya siman, fid dini, dalam agama. Barang siapa yang menginginkan oleh Allah bihi, dengannya orang, khairan, akan kebaikan, kebaikan yang sempurna, yufaqihu, niscaya memberi paham ianya Allah, hu, akan nyaman, akannya orang, fid dini, dalam agama. Jadi ciri-ciri orang yang diinginkan kebaikan kepadanya, Allah beri paham dia terhadap agama, kebaikan yang sempurna. Jadi tidak berarti orang yang nggak paham agama tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, enggak. Semua orang beriman itu tandanya ketika seseorang sudah beriman kepada Allah dan Rasul, walaupun dia belum paham agama, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuknya. Cuma lebih sempurna lagi kebaikan ketika dia paham agama. Nah, itu. Jadi makna seperti itu kata para ulama dipahami dari tanwin yang ada pada khairan. Tanwin tangkir, menunjukkan kepada kamal, sempurna. Jadi maknanya siapa orang yang menginginkan oleh Allah dengan orang itu kebaikan yang sempurna, Allah beri paham dia dalam agama. Kalau dia nggak paham agama, apakah Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia? Allah menginginkan juga. Dengan beriman saja, itu sudah berada dalam kebaikan. Nah itu. Dari tanwin aja ada tambahan penjelasan, kan? Dah. Wa innama ana qasimun. Masih lanjutan kata Nabi. Wa innama, dan hanya saja bermula saya itu qasimun, pembagi. Wallahu yu'ti, dan bermula Allah itu yang memberikan ia. Wa ana qasimun, innama ana qasimun, hanya saja saya itu orang yang membagi. Ya. Wallahu yu'ti, dan bermula Allah itu yang memberikan. Maknanya innama ana qasim, hanya saja saya pemberi. Makna pemberi, pembagi. Nabi membagi-bagikan ilmu, maknanya apa yang Allah perintah berikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umat. Nabi menyampaikan kepada umat. Wallahu yu'ti, dan bermula Allah itu yang memberi. Allah yang memberi pemahaman kepada umat ketika mendengar ilmu dari Nabi. Nabi kan menyampaikan ilmu kepada umat, kepada para sahabatnya. Ada yang paham, ada juga yang enggak. Jadi pemahaman itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang, dia meriwayatkan satu hadis, dia enggak paham. Cuma dia menyampaikan sebagaimana sahabat itu mendengar dari Nabi. Dia menyampaikan kepada orang sesudahnya. Bisa saja orang sesudahnya lebih paham tentang isi hadis itu dari orang yang meriwayatkannya pertama kali. Ada yang seperti itu. Itu sebagai bukti bahwa Allah lah yang memberikan pemahaman. Wallahu yu'ti, bermula Allah itu yang memberikan ia. Apa maknanya? Memberikan pemahaman kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah itu. Ya. Nah itu kan. Kata sebagian para sahabat, kadang kami mendengar hadis, tapi kami tidak memahami hadis itu hanya zahirnya saja.
kemudian kami menyampaikan hadis itu kepada orang sesudah kami, mereka yang paham. Nah, itu tugas para ulama kan? Dah. Lanjut. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Dan senantiasalah ini umat lan tazala, dan senantiasalah ini umat itu qa'imatan, itu yang tegak, ala amrillah, atas urusan Allah, la yadurruhum man khalafahum, yang tidak memudaratkan akan mereka oleh orang yang menyalahi ia akan mereka. La yadurruhum, tidak memudaratkan akan mereka, man khalafahum, oleh orang yang menyalahi ia akan mereka, hatta ya'tiya amrullah, hingga datanglah oleh urusan Allah. Nah, kita lihat caranya ya. Ya. Lan tazala, zala yazalu, syarat dia beramal rafa' isim nasab khabar didahului oleh nafi, mazala kan? Di sini didahului oleh lan, sama aja. Lan tazala hadhil ummah, senantiasalah ini umat itu qaimatan, itu yang tegak di atas perintah Allah. Senantiasalah ini umat, itu yang tegak di atas perintah Allah. Maksa ini umat, bukan semua umat. Bukan semua umat. Buktinya banyak pelaku bid'ah, banyak juga yang melanggar sunnah kan. Jadi makna satu umat di sini satu kelompok. Lan tazalu hadhil ummah, senantiasalah satu kelompok dari umat ini qaimatan, itu selalu tegak di atas amrillah, di atas aturan Allah, di atas aturan nabinya. Dalam umat Nabi yang banyak ini pasti ada satu kelompok yang selalu berpegang kepada sunnah. Nah, ya, artinya ada satu jamaah yang senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi. Sehingga semua kelompok mengklaim dirinya lah yang paling sunnah. Ya, semua kelompok mengklaim dirinya yang paling sunnah. Jadi menurut hadis ini, Imam Bukhari menyatakan, satu kelompok ini siapa? Apakah ada namanya? Apakah NU misalkan? Apakah Muhammadiyah? Enggak ada namanya dulu kan? Menurut Imam Bukhari, yang dimaksud dengan satu kelompok yang senantiasa berpegang kepada sunnah, yaitu ahlul ilmi, orang yang berilmu. Itu menurut Imam Bukhari. Menurut Imam Ahmad, ahlul hadis. Menurut Imam Ahmad itu ahlul hadis. Padahal kalau ahlul ilmu itu kan lebih umum. Ahlul ilmu bisa dia memiliki ilmu hadis atau ilmu lain. Nah, kemudian Imam Nawawi menyatakan yang lebih adil itu satu kelompok yang senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi itu ada dalam kelompok orang yang beriman. Ada dalam kelompok orang yang beriman, di mana kegiatannya beda-beda. Di antaranya ada yang pejuang fi sabilillah, tentara misalkan. Di antara mereka ada yang ahli fikih, di antara mereka ada yang ahli hadis, di antara mereka ada orang yang zuhud. Nah, campuran ada di mana-mana. Senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang senantiasa berpegang kepada sunnah. Bukan hanya ahlul ilmi, bukan hanya ahlul hadis, tapi ada di setiap kelompok. Dari ahli hadis ada, dari orang yang berilmu ada, dari pejuang fisabilillah ada, dari orang yang zuhud saleh ada, dan seterusnya. Nah, ini lebih adil kata Imam Nawawi. Nah, jadi kata Syekh Abi Jamrah ini, wala'alla hadah wal adhar, inilah pendapat yang paling zahir kebenarannya, yaitu pendapat Imam Nawawi ini. La yadurhum man khalafahum, yang tidak memudaratkan akan mereka umat tadi oleh orang-orang yang menyalahi ia akan mereka. Artinya siapapun yang menentang mereka, mereka tetap tegak di jalan Allah, enggak takut apa-apa. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datanglah oleh urusan Allah, hingga sampai hari kiamat. Nah, berarti akan selalu ada dari umat Nabi ini satu kelompok yang selalu berada dalam kebenaran hingga hari kiamat. Nah, itu.
Nah, udah. Nah, udah satu hadis kah? Pendek-pendek aja penjelasannya. Nanti baru kita baca hasyiah semuanya kalau sudah khatam. Satu lagi. An Asma'a radhiyallahu anha, dan dari Asma radhiyallahu anha, semoga meridhai oleh Allah, anha untuknya Asma. Asma. Kita baca sedikit tentang Asma. Siapa Asma ini? Qauluhu an Asma. Asma binti Abi Bakrin Siddiq. Dari Asma. Siapa Asma itu? Putrinya Abu Bakar. Ukhti Aisyah, saudarinya Aisyah. Jadi Asma ini kakaknya Aisyah. Lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Cuma beda ibu, satu bapak ini. Li abiha. Ukhti Aisyah li abiha. Saudari Aisyah bagi sebapaknya. Jadi Asma dan Aisyah satu bapak, yaitu Abu Bakar, ibunya berbeda. Wahia akbaru min Aisyah bi asyri sinina, dan dianya Asma itu lebih besar dari Aisyah dengan 10 tahun. 10 tahun lebih tua Asma dari Aisyah. Tahu kan? Halaman 31 paling bawah. Dah. Rawalaha. Ruwiyalaha an Rasulillah, diriwayatkan untuknya Asma dari Rasulillah sittun wa khamsuna hadisan, 56 hadis. Ada 56 hadis riwayat Asma yang sampai ke kita. 56 hadis doang. Akhrajal Bukhari minha samaniyata asyara. Mengeluarkan oleh Imam Bukhari dari 56 hadis itu 18. Jadi ada 56 hadis Asma yang sampai ke kita, ahli sunnah. 18 diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ya. Kalau nggak salah, 13 diantaranya sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuma Imam Muslim meriwayatkan 13 hadis dari Asma. Imam Bukhari meriwayatkan 18, berarti lebih banyak 5 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini penting sedikit tentang sahabat Nabi kan, sahabiah, biar kita tahu. Wa tazawwajaha Az-Zubairu bi Makkah. Dan menikahi akannya Asma oleh Zubair di Mekah. Zubair bin Awam yang meninggal ketika perang Jamal. Ketika Sayyidah Aisyah melawan Sayyidina Ali, Talhah dan Zubair kemarin kan di pihak Aisyah. Nah ini Zubair ini nih, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini istrinya Asma binti Abu Bakar. Punya sekitar 6 orang anak dengan Asma. Salah satunya namanya Abdullah bin Zubair. Yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Sebagai saingan Khalifah Yazid, putra Muawiyah di Syam. Nah, yang saya ceritakan kemarin, Yazid menyerang Ka'bah kan, membakar Ka'bah, menembak dengan bola api. Yang itulah ketika Abdullah bin Zubair ini bersembunyi di dalam Ka'bah. Ini ada di sini nih. Wa tazawwajaha Zubair di Makkah, menikahi akannya Asma oleh Zubair di Makkah, wa talaqha bil Madinah, dan mentalak ianya Zubair akannya Asma di Madinah. Menikah di Makkah dulu, sesudah hijrah lama, 20 tahun kemudian, 20 tahun sesudah pernikahannya dicerai. Wa matat bi Makkah sanata salasin wa sab'in. Meninggal ianya Asma di Mekah pada tahun 73 Hijriah. Waqad balagatil mi'ata, sampai ya 100 tahun, umurnya 100 tahun nih. Ini keren nih. Hafs. Asma ini meninggal usia 100 tahun. Walam yaskut laha sinnon, tidak gugur baginya Asma oleh satu gigi pun. Jadi usia 100 tahun giginya masih bagus kan? Keren kan? Kita umur 40 tahun udah pada copot. Enggak, ini Asma nih. Walam yataghayyar laha aqlun, dan tidak berubah baginya Asma oleh akal, enggak pikun. Biasanya orang kalau udah tua pikun. Ini Asma umur 100 tahun enggak pikun. Nah. Tuh. Panjang ceritanya nih di bawah, baca sendiri nanti ya kalau paham. Nah itu. Lanjut hadisnya.
Dah. Oke ya, kita lanjut. An Asma'a, dari Asma, yang penting udah tahu gambarannya. Asma putri Abi Bakar, kakaknya Aisyah 10 tahun lebih tua dari Aisyah, udah. Nah, cerita-cerita tambahan baca sendiri. An Asma, dari Asma radhiyallahu anha annan nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallaha, memuji ianya Nabi akan Allah, wa asna alaihi, dan menyanjung ianya Nabi alaihi, kepadanya Allah. Maknanya begini, Asma meriwayatkan satu hadis, di mana bunyi hadis Asma menyatakan Nabi pernah memuji Allah dan menyanjung Allah. Summa qala, kemudian berkata ianya Nabi. Nah, ini kata Asma. Kemudian berkata ianya Nabi, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hada hattal jannatu wan naru. Ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu apapun, lam akun, yang tidak adalah aku. Yang tidak adalah aku itu urituhu. Uritu majhul. Aku diperlihatkan akannya sesuatu. Ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, lam akun, yang tidak adalah aku itu urituhu, aku diperlihatkan akannya sesuatu, illa ra'aituhu, kecuali telah aku lihat akannya sesuatu, fi maqami hadza, pada tempat berdiriku yang ini, hattal jannatu wan naru, hingga sorga dan neraka. Hatta huruf ibtida, bukan huruf jar. Kalimat sesudah hatta di sini kita baca marfu, i'rabnya mubtada, khobarnya mahdhuf, takdirnya hattal jannatu wan naru, sehingga bermula sorga dan neraka itu mar'iyatani, yang dilihat keduanya. Ya. Sekali lagi. Ma min syai'in. Sebelumnya, bila lam jazam masuk kepada fi'il mudhari', namanya huruf apa? Kemarin? Huruf jazam, huruf nafi, huruf qalb, membalik kan? Fi'il mudhari' ketika dimasuki lam jazam berubah jadi makna fi'il madhi. Jadi dulu kan? Ini perhatikan, penting banget. Ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, lam akun, yang tidak adalah aku dari dulu. Yang tidak adalah aku dari dulu itu urituhu, aku diperlihatkan akannya, illa, kecuali aku telah melihat akannya pada tempat berdiriku ini. Jadi maknanya begini. Tidak ada sesuatu apapun yang dari dulu aku belum tahu, belum melihatnya, melainkan sekarang aku sudah melihatnya. Di tempat berdiriku ini, maksud para ulama di dalam salat beliau. Jadi khilaf nanti panjang. Ada yang bilang dalam salat, ada yang bilang ketika peristiwa Isra Mi'raj. Panjang nanti penjelasannya. Yang penting, hal-hal yang dulu Nabi belum pernah melihatnya dengan mata kepala atau mengetahuinya dengan hatinya, melainkan sekarang Nabi sudah tahu semuanya. Hatal jannatu wan nar, hingga surga dan neraka pun Nabi sudah melihatnya. Kata para ulama, dari hadis ini kita pahami berarti surga dan neraka sekarang udah ada belum? Surga dan neraka udah ada belum? Udah. Buktinya Nabi udah melihatnya. Berarti kan udah ada. Nah itu. Yang mau jadi inti hadisnya bukan itu, ini. Fa'uhiya ilayya, maka telah diwahyukan kepadaku. Majhul. Fa'uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku. Yang mewahyukan Allah melalui Jibril. Fa'uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku, annakum, naib fa'il uhiya. Akan apa diwahyukan? Annakum, akan bahwa sungguh kalian. Ila annakum, annakum, akan bahwa sungguh kalian semua, tuftanuna, itu difitnahkan kalian. Difitnah maksudnya diuji kalian, ditanyakan kalian, fi kuburikum, pada kubur-kubur kamu, atau dalam kubur-kubur kamu. Misla au qariba, ini termasuk hadis rumit nih Arabnya. Perhatikan, rumit nih. Fa'uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku, akan apa wahyunya? Annakum, akan bahwa sungguh kamu itu tuftanun, kamu akan difitnah.
Makna difitnah, kamu akan diuji dan ditanya fi kuburikum, dalam kubur kamu, misla, akan seperti, au kariba, atau mendekati. Nah, misla nggak pakai tanwin, kariba nggak pakai tanwin. Kenapa? Ada mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih jauh di depan nanti. Fitnatin mudhaf ilaihnya. Min fitnatil masihid dajjal. Nah, makanya ini rumit nih, perhatikan. Nggak bisa memaknain nih. Mudhaf ilaih biasa antara mudhaf ilaih kan nggak bisa diselangin. Ini udah diselangin nih oleh jumlah yang panjang banget. Diwahyukan kepadaku akan bahwasanya kamu itu tuftanun, kalian akan difitnah dalam kubur kalian, akan seperti fitnah dajjal nanti. Enggak? Akan seperti fitnah dajjal. Au qariba, atau mendekati. La adri ayyudzalika qalat asma'u. La adri ini ucapan beda lagi. Ini ucapan orang yang meriwayatkan hadis dari Asma. Orang yang meriwayatkan hadis dari Asma, dia menyatakan, la adri, saya tidak tahu. Ayyudzalik, bermula yang mana dari demikian, itu berkatalah oleh Asma. Nih cerita dulu biar paham. Jadi Asma meriwayatkan dari Nabi. Asma bercerita, saya melihat Nabi pernah berdiri memuji Allah, kemudian Nabi menyanjung Allah, kemudian Nabi menyatakan tidak ada apapun yang dulu saya tidak tahu, melainkan saya sekarang sudah tahu. Kemudian Allah mewahyukan kepada saya, kemudian Nabi membacakan wahyunya, sesungguhnya kalian itu akan difitnah dalam kubur kalian. Itu kata Asma. Asma menceritakan hadis itu kepada orang sesudahnya, perempuan juga. Cuma perempuan itu ketika mendengar dari Asma nggak tahu apakah Asma membacanya misla atau kariba. Nah, itu namanya ragu dari perawi. Nah. Nama orang yang meriwayatkan dari Asma namanya ada di sini. Bentar ya. Syakun minar rawi, ini keraguan dari perawi yang meriwayatkan dari Asma, yaitu Fatimah binti Mundir. Ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Mundir meriwayatkan dari Asma. Saya lupa apakah Asma menyatakan misla atau kariba. Nah, jadi kita i'rab la adri, saya tidak tahu, ayyudzalik, yang mana dari demikian. Demikian misla atau kariba. Itu berkatalah oleh Asma. Saya lupa Asma baca misla atau kariba. Nah, titik di situ baru lanjut min fitnati. Min fitnatil masihid dajjal. Baru kita ulang. Innakum, sesungguhnya kalian itu tuftanun, kalian akan difitnahkan dalam kubur kalian, misla fitnatid dajjal. Akan seperti fitnah dajjal atau mendekati fitnah dajjal. Nah. Fitnah masihid dajjal. Masih, kenapa dajjal disebut masih? Arti masih itu menyapu seluruh bumi. Masih menyapu. Karena dia datang ke seluruh bumi katanya. Nah, kan? Apa namanya? Semua yang mengikuti dia makmur. Yang nggak mengikuti dia bangkrut misalkan ya. Kayak cerita para penceramah. Benar seperti itu. Itu alasan pertama kenapa dia disebut masih. Yang kedua, masih bisa arti mamsuh. Kan isim fa'il fa'ilun bermakna dua. Bermakna isim fa'il, bermakna isim maf'ul. Bisa juga masih bermakna mamsuh. Arti mamsuh terhapus salah satu matanya. Makanya ada yang bilang dajjal itu kan bermata satu. Nah, makanya disebut masih. Arti masih mamsuh, matanya hilang satu. Apa arti dajjal? Dajjal itu pembohong. Jadi masih itu ada dua. Isa al-Masihu wa Isa bin Maryam dalam Quran. Jadi Nabi Isa juga gelarnya al-Masih. Dajjal juga gelarnya al-Masih. Cuma untuk membedakan tambah dajjal, Masihud Dajjal. Nah, itu berarti penjahat. Kalau Isa al-Masih, Nabi Isa. Nah. Makanya di sini disebut dajjal, arti dajjal pembohong. Akan seperti dari fitnah Masihid Dajjal. Yuqalu, dikatakan bagi salah satu kamu dalam kubur kalian, ma ilmuka bihadar rajuli. Apa itu ilmumu dengan ini laki-laki? Apa itu ilmumu dengan ini laki-laki? Maknanya dalam kubur kita akan ditanya, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Laki-laki ini maksudnya tentang Nabi Muhammad. Apa yang kamu tahu tentang Nabi Muhammad ini? Kalau orang yang beriman tentunya bisa jawab. Orang yang kafir kepada Nabi nggak bisa jawab.
Nah, kita lanjut dulu. Fa'amal mu'minu, adapun bermula orang yang beriman, awal muqinu atau orang yang yakin. La adri ayyuhuma qalat Asma, saya tidak tahu ayyuhuma yang mana dari keduanya berkata oleh Asma. Ini sama seperti kasus di atas. Ragu, Fatimah binti Mundir ragu. Amal mu'minun, adapun bermula orang yang beriman. Awil muqinu atau orang yang yakin. La adri, saya tidak tahu ayyuhuma. Mubtada, bermula yang mana dari keduanya, itu berkata oleh Asma. Nah, itu mu'taradah. Kemudian baru yuqalu, dikatakan bagi salah satu kalian dalam kubur kalian. Ma ilmuka bihadhir rajuli, apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Fayaqulu, maka berkata ianya orang mukmin atau orang yang yakin tadi. Muhammadun Rasulullah, dianya laki-laki itu Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, datang ianya Rasul kepada kami, bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabnahu, maka kami jawab atau kami terima akannya laki-laki. Ja'ana bil bayinat, datang ianya Rasul kepada kami, bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabnahu, maka kami terima akannya Nabi. Wattaba'nahu, dan kami ikuti akannya Nabi. Huwa Muhammadun, dianya laki-laki itu Muhammad. Salasan, berkata ianya orang mukmin akan demikian akan 3 kali. Jadi orang dalam kubur, orang beriman bisa menjawab, siapa laki-laki itu? Nah, mungkin diperlihatkan sosok Nabi, kita juga nggak tahu gimana kan. Artinya orang yang beriman intinya mengenal, oh itu Nabi Muhammad, beliau datang kepada kami membawa keterangan, petunjuk, kami kabulkan, kami ikuti beliau, dia itu Muhammad 3 kali. Fayuqalu, maka dikatakan baginya orang beriman yang bisa menjawab tadi, nam solihan, tidurlah kamu dalam keadaan soleh. Ya. Apa makna dalam keadaan soleh? Tidurlah kamu hal keadaan kamu itu yang soleh. Ya. Tidurlah kamu orang soleh. Aman berarti dalam kubur, nggak ada siksaan. Kita lihat dulu. Enam, tidurlah kamu, tidur lelap. Nah, itu. Fayuqalu, maka dikatakan baginya laki-laki yang ditanyakan dalam kuburnya. 6, tidurlah kamu. Solihan, hal keadaan kamu itu yang soleh. Maknanya tidurlah kamu, kamu dapat manfaat dari amal-amal solehmu di dunia. Itu makna solihan. Orang tidur bisa merasakan sakit enggak? Orang tidur. Ya, kalau dipukul kita sakit ya. Itu enggak tidur lagi namanya. Kalau dipukul kan udah bangun namanya. Biasanya orang tidur itu nyaman lah. Namanya tidur kan karena nyaman, makanya bisa tidur. Jadi ini bahasa lainnya, orang yang bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, aman dalam kubur, enggak merasakan kepedihan, siksa. Sehingga seperti orang yang tertidur lelap lah, lebih kurang gitu kan. Nah, enggak ada gangguan, nyaman. Nah itu. Lanjut dulu ya sampai selesai, panjang di sini. Satu lagi. 6 solihan, tidurlah kamu hal kamu itu yang soleh. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi. Qad alimna, sungguh kami telah tahu, in kunta, jika adalah kamu itu lamuqinan, sungguh yang meyakini bihi dengannya laki-laki tadi. Nah, 6, tidurlah kamu dalam keadaan soleh. Qad alimna, sungguh kami tahu. Alimna, alima, tasrif ke 13. Alim tu alimna. Qad alimna, sungguh kami tahu. In kunta, jika adalah engkau itu lamuqinan. Lamuqinan, muqinan isim fa'il. Sungguh orang yang meyakini dengannya laki-laki tadi, yaitu Nabi Muhammad. Udah tahu juga ditanya, itulah namanya ujian.
Namanya ujian, guru kan udah tahu jawabannya. Nanya juga kepada santrinya untuk ngetes. Ini malaikat udah tahu nih, dikasih tahu oleh Allah ini orang soleh, tapi ditanya juga bisa menjawab, lulus. Wa ammal munafiqu awil murtabu, adapun bermula orang munafik awil murtabu atau orang yang ragu-ragu. Amal munafiku adapun bermula orang munafik awil murtabu adapun orang yang ragu, la adri. Saya tidak tahu. Ini kata perawi hadis, la adri ayyudzalik qalat. Saya tidak tahu bermula yang mana dari demikian qalat berkata oleh Asma. Ya. Wa amal munafiku adapun bermula orang munafik awil murtabu atau orang yang ragu, la adri. Saya tidak tahu ayyudzalik. Yang mana dari demikian qalat Asma berkata oleh Asma. Orang munafik atau orang yang ragu, saya lupa apakah Asma membacanya munafik atau murtad, saya nggak tahu kata beliau. Fayaqulu maka menjawab iya. Adapun orang munafik maka menjawab iya. Ketika orang munafik dalam kubur ditanya, laki-laki ini siapa? Fayaqulu maka berkata ianya orang munafik, la adri, saya tidak tahu siapa dia. La adri, saya tidak tahu. Sami'atun nasa yaqulun, saya mendengar akan manusia berkata oleh mereka syai'an akan sesuatu. Fakultuhu maka saya mengatakan akannya sesuatu. Nah, ini bahaya nih. La adri, saya tidak tahu. Sami'atun nasa, saya mendengar akan manusia yaqulun, mereka berkata akan sesuatu. Fakultuhu maka saya katakan akannya sesuatu. Kayak orang Arab kan? Karena musuh-musuh Nabi bilang Nabi itu tukang sihir. Banyak tokoh-tokoh Arab menyatakan kalau Nabi itu tukang sihir atau sahirum majnun, sihir lagi gila. Ada orang-orang lain pengikut tokoh itu bilang Muhammad berarti orang gila atau tukang sihir atau penyair dan segala macam, syairun majnun. Nah, dalam kubur nanti ketika ditanya siapa laki-laki itu, kata si fulan katanya tukang syair. Saya juga bilang tukang syair dan segala macam. Nah, akhirnya dihukum lah. Nah, itu. Apa yang perlu di-i'rab nih? Salasan. Berkata ianya orang yang ditanya dalam kubur. Dianya laki-laki tadi. Itu Muhammad. Berkata ia akan 3 kali. Nah, itu takdirkan. Ini harus diulang lagi nih. Susah ini hadis. Ya. La apa itu? Lam taukid, lam ibtida. Lam apa namanya? Lam ibtida. Seperti lam yang masuk kepada mubtada kan? Muqinan isim fa'il. 6 salihan, tidurlah kamu dalam keadaan soleh, qad alimna. Sungguh kami tahu in kunta, jika adalah engkau itu lamuqinan, sungguh meyakini dengannya laki-laki. Kami memang sudah tahu kalau kamu itu percaya kepada Muhammad. Makanya jawabanmu benar. Nah. Yang nggak nyambungnya di mana? Jadi kasusnya begini. Seseorang ditanya dalam kuburnya. Kalau orang soleh itu atau orang beriman itu dia bilang, oh itu Muhammad. Sampai 3 kali. Kemudian malaikat yang bertanya, fayukalu, maka dikatakan baginya orang yang ditanya. Yang berkata itu malaikat. Apa kata malaikat? 6. Tidurlah kamu hai orang yang dalam kubur. Solihan. Hal kata kamu itu orang yang soleh. Maknanya amal soleh kamu selama di dunia bermanfaat dalam kubur. Qad alimna. Sungguh kami telah tahu, kata malaikat lagi. Dari mana malaikat tahu? Bisa saja dikasih tahu oleh Allah. Kami tahu in kunta, jika adalah engkau itu memang orang yang yakin dengannya Nabi. Makanya bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Nah, lebih kurang begitu. Ada lagi coba. Ya. Jawabnya. Kan nggak semua huruf syarat perlu kepada jawab. Harus ada jawab. Jawabnya ditakdirkan karena sudah maklum dari qad alimna. In kunta lamuqinan bihi qad alimna. Nah, itu. Jadi jawabnya tetap ada, cuma mahdhuf karena maklum dari siyak kalam. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sambil lihat-lihat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.